Perampokan di Banyumas, korban nangis lihat anaknya dibekap bantal, nanti mati. Kasus perampokan terjadi di lingkungan permukiman warga di RT 02 RW 06 Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada Senin, 9 Februari 2026, dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang terlelap. Kawanan perampok yang membawa senjata tajam ini sempat membekap penghuni rumah saat beraksi menggasak barang-barang korban. Di dalam rumah itu terdapat satu keluarga yang terdiri dari Nurgianti, 39, suaminya Kodrat, 41, serta dua anak mereka, Luigi, 14, dan Lutfi, 8. Diketahui, pelaku berjumlah 4 orang berbekal linggis, kapak, arit, hingga pisau. Korban Nurgianti menangis saat melihat pelaku menindih anaknya di atas tempat tidur dan satu pelaku menekan bagian kepala, sementara yang lain menahan kaki korban. Bahkan wajah sang anak dibekap menggunakan bantal hingga keluar darah atau mimisan dari hidung. Nurgianti hanya bisa memohon kepada para pelaku. "Pak, sudah, stop. Kasihan anak saya, nanti mati," ujarnya kepada para pelaku, dikutip dari tribunjateng.com. Nurgianti menuturkan, dia terbangun ketika ada dua pelaku tiba-tiba masuk ke kamarnya. Para pelaku kemudian mengikatnya dan dibawa keluar kamar. Setelah Nurgianti keluar kamar bersama anak keduanya, dia melihat suaminya sudah dalam posisi tengkurap di lantai dengan tangan terikat ke belakang serta kaki terikat. Tak lama berselang, terdengar teriakan anak pertamanya di kamar yang berbeda. Nurgianti berusaha menghampiri, namun melihat dua pelaku sudah menindih anaknya di atas tempat tidur. Melihat kondisi itu, saya memohon kepada para pelaku agar berhenti. Pelaku kemudian meminta saya untuk diam dan tidak berteriak, ungkapnya. Dia pun menurut karena takut. Nurgianti kemudian dibawa ke kamar bersama suaminya yang sudah dalam kondisi terikat. Dia sempat membuka ikatan di tangannya, namun tetap berpura-pura masih terikat agar tidak menimbulkan kecurigaan pelaku. Para pelaku mengambil harta benda uang hingga perhiasan. Beberapa waktu kemudian, suasana rumah mendadak sunyi. Setelah merasa para pelaku sudah pergi, Nurgianti membuka pintu kamar, lalu melepaskan ikatan tangan dan kaki suaminya. Mereka kemudian keluar rumah, namun para pelaku sudah tidak terlihat. Aksi perampokan yang menimpa keluarga di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, diduga dilakukan oleh 4 pelaku. Mereka masuk ke dalam rumah dengan cara mendongkel jendela. Kapolsek Sumbang, AKP Basuki mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 2. Saat itu, ibu korban mendengar suara gaduh disertai teriakan dari kamar anaknya. Pelaku masuk lewat jendela sebelah selatan rumah dengan cara mencongkel jendela. Setelah itu mereka menemui anak korban yang sedang tidur, menyekap dan memaksa anak menunjukkan barang-barang berharga, kata AKP Basuki, Senin, 9 Februari 2026. Tak hanya itu, pelaku lainnya juga masuk ke kamar orang tua korban. Sang ayah, Kodrat, terlebih dahulu diikat, kemudian disusul istrinya. Keduanya kemudian diintimidasi dan diminta menunjukkan tempat penyimpanan uang. Di dalam tas ada uang sekira Rp12.400.000. Itu terdiri dari uang kas warga dan uang dari tempat korban bekerja di koperasi di Purbalingga, ujarnya. Selain uang tunai, para pelaku juga mengambil 3 telepon seluler milik anak dan orang tuanya. Bahkan, sebuah set-top box, STB. Televisi ikut dibawa karena diduga dikira sebagai perangkat decoder CCTV. Meski demikian, kamera CCTV yang terpasang di rumah korban masih utuh. Rekaman tersebut kini sudah diamankan oleh tim Inafis Polresta Banyumas untuk dianalisis. CCTV masih ada, tadi sudah diambil tim Inafis untuk dipelajari. Dari rekaman itu juga sedang disisir, kemungkinan dari arah mana pelaku datang, jelasnya. Hingga kini, polisi belum mengetahui secara pasti kendaraan yang digunakan para pelaku saat beraksi. Dari keterangan korban, para pelaku menggunakan 2 logat berbeda saat berbicara. 2 orang terdengar menggunakan logat Jawa, sementara 2 lainnya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dalam aksinya, para pelaku membawa senjata tajam seperti pisau dan sabit untuk mengancam korban. Namun, tidak ada senjata api yang terlihat. Alhamdulillah tidak ada korban luka. Senjata itu hanya untuk menakut-nakuti, tutupnya.